Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Desain. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai sebuah tinta yang biasa digunakan oleh Jago Desain, yaitu tinta Art to Ink. Soalnya banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai tinta apa yang saya gunakan dan rekomendasinya apa. Karena tinta ini belum pernah saya review secara khusus, hanya saya selipkan di beberapa video saja, saya bahas sedikit, dan pinginnya sih saya review secara utuh. Dan kali ini saya ingin coba kasih lihat saja hasilnya, hasil cetaknya. Ini menggunakan printer Epson L3110. Yang mengikuti channel Jago Desain sudah tahu pastinya printer yang saya gunakan dari dulu ini sampai kondisinya seperti ini. Ini minta dibersihkan sebenarnya. Untuk kualitasnya masih normal, bagus. Ini terakhir tadi nozzle check juga nggak ada masalah. Kemudian total dari halaman yang dicetak itu udah 34.315 lembar. Pemakaian dari tanggal 4 bulan 11 2018. Oke, kembali ke tinta. Kualitas tinta yang kami pakai ini Art to Ink. Kenapa saya pakai Art to Ink? Jadi sebelumnya saya memakai merek F1. Sebelumnya pertama kali itu Diamond, kemudian F1, dan sekarang beralih ke Art to Ink. Hasilnya seperti ini. Saya memilih Art to Ink karena kualitas warna hitamnya itu yang paling utama. Pekat banget teman-teman, bisa dilihat ini. Dia sangat pekat sekali, beda dengan tinta sebelumnya yang saya gunakan, Diamond atau F1. Nah, ini kalau digosok tidak luntur juga. Untuk percobaan tinta yang luntur di beberapa kertas sudah saya buatkan juga videonya. Kalau ini tidak luntur. Di kertas stiker yang glossy, mereknya Vitek, ini yang kami pakai. Kami biasa menggunakan merek Vitek ini karena setelah kami coba-coba merek berbagai vendor ya, ada Blueprint, Vitek, kemudian Intervensi, XYZ. Intervensi itu juga bagus, kurang lebih kualitasnya setara dengan ini. Cuman kebetulan stoknya waktu saya beli kosong, adanya yang Vitek ini, jadi kami pakai yang Vitek. Ini udah reguler, jadi selalu kami pakai yang Vitek ini, tidak pakai merek lain lagi. Kadang kalau misalkan nggak ada juga pakai Intervensi. Jadi antara dua itu sampai saat ini ya, sampai saat ini pakai dua merek itu aja, Vitek dan Intervensi. Mungkin teman-teman belum puas melihat kualitasnya, akan saya coba perlihatkan lagi lebih detail. Untuk warna merahnya seperti ini, bisa dilihat. Warna kuningnya juga cerah. Yang menjadi alasan utama saya sih sebenarnya pindah ke merek Art to Ink ini dari warna hitamnya sih. Seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk warna hitamnya dia memang juara, pekat banget. Kemudian dia tidak luntur. Luntur bukan berarti ketika terkena air, bukan, melainkan dia bisa nyatu dengan bahannya. Soalnya
ada merek lain di kertas yang sama, jenis yang sama, digosok gini saja dia udah luntur. Kalau ini nggak luntur. Biasanya sih yang terjadi itu warna hitamnya, dan saya sudah pernah bikin videonya mengenai hal ini. Warna hitamnya digosok dia luntur. Jadi luntur tidak melulu ketika terkena air, melainkan sifat atau karakter dari tinta itu sendiri terhadap media atau kertasnya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apakah recommended atau ini sampai saat ini recommended. Selama saya pakai sampai saat ini tuh recommended. Ini sih udah selesai. Recommended karena ya saya belum menemukan apa ya, kekurangan yang berarti dari kebutuhan yang saya butuhkan sehari-hari. Dia masih bisa menjangkau atau mengcover dengan baik. Jadi untuk kebutuhan saya sampai saat ini dia masih bisa bagus lah, tidak ada kekurangan yang berarti. Dia dipakai untuk cetak stiker oke, cetak foto oke, cetak dokumen oke. Kemudian pakai untuk sablon juga oke di transfer paper seperti kertas 3G jet opak. Botolnya seperti ini. Karena teman-teman juga yang bertanya biasanya menanyakan botol ya, botolnya seperti apa, karena ragu biasanya. Ragu ketika lihat di online, mungkin ada perbedaan seller, kemudian beda warna aja itu udah pengaruh sebagai bahan keraguan biasanya. Jadi misalkan ini karena pengaruh cahaya di foto kok warnanya beda dengan yang lain gitu, itu udah bisa menyebabkan keraguan. Akhirnya tanya botolnya seperti apa gitu. Ini 100 ml. Untuk harganya dia kisaran 65 sampai 75.000 rupiah per 100 ml satu botol seperti ini, tergantung sellernya. Saya ingin mereview ini juga, printer yang saya pakai nantinya, karena printer ini sudah setahun setengahan saya pakai dan kondisinya masih bagus. Saya ingin berbagi tips bagaimana perawatan, kemudian penggunaannya juga. Oke, kita kembali ke tintanya. Mungkin ada yang penasaran juga bagaimana sih kekentalannya. Kekentalannya seperti ini teman-teman. Kita nggak bisa menunjukkan ketika di video sih, kita bisa melihat sekilas saja. Namun yang penting adalah apakah tinta ini aman untuk head. Biasanya sih pertanyaan yang umum seperti itu. Kalau soal aman tidak amannya itu sebenarnya yang pertama tergantung dari kualitas tinta itu sendiri. Merek apapun itu tergantung dari kualitas tinta itu sendiri. Yang pertama untuk soal mampet tidaknya head. Yang kedua adalah pola penggunaan. Pola penggunaan di sini maksudnya misalkan kita saat ngeprint. Nah, saat ngeprint itu kita perhatikan dulu. Biasanya kalau di Jago Desain kita perhatikan secara keseluruhan kertasnya. Pastikan tidak ada yang cacat, misalkan dia robek atau terlipat. Nah, itu yang menyebabkan kebuntuan head juga. Jadi ketika kertas ini terlipat, akhirnya di dalam dia gagal print dan nyangkut. Nah, itu bisa menyebabkan head mampet. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah suhu ruangan. Suhu ruangan semakin tinggi suhu ruangan atau panas, itu menyebabkan tinta itu cepat kering. Jadi tidak melulu soal tinta apa dan merek apa.
melainkan ada faktor lain seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi adalah yang pertama kualitas tinta itu sendiri, kemudian pola penggunaan, kemudian suhu ruangan, dan yang keempat adalah perawatan. Bagaimana kita merawat printer? Misalkan ketika terjadi mampet, apa yang harus kita lakukan? Atau misalkan kalau tidak terjadi mampet, juga apa yang harus tetap kita lakukan. Nah, itu nanti akan saya buatkan versi tersendiri untuk perawatan printer, karena ini adalah review tinta, jadi kita fokus ke tintanya saja. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk review dari tinta A2 Ink secara sekilas, karena ini bukan review utuh, karena kebetulan barusan ada customer cetak stiker dan ada warna hitam yang ngeblok. Sekalian saya beritahukan untuk kualitas hasil cetaknya, sekaligus mengenai tinta A2 Ink ini sendiri, dari isi, kemudian harga, kemudian kualitas terhadap headnya itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.